Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Syarif As'ad. Pada sesi kali ini kita akan membahas bagaimana konsep lembaga keuangan bank dan non-bank dalam konteks syariah. Sebagai pendahuluan, tentu kita semua mengetahui bahwa perekonomian negara sangat ditentukan dan terkait erat dengan yang pertama, dengan terselenggaranya penyediaan mekanisme pembayaran oleh lembaga negara yang ditunjuk dan berdiri secara independen di Indonesia, yaitu Bank Indonesia atau lebih kita kenal dengan BI sebagai penjaga kelancaran pembayaran tersebut, sehingga dibutuhkan mekanisme pembayaran dalam bentuk uang, rekening koran, dan instrumen transaksi lainnya. Yang kedua, menyediakan kredit atau pembiayaan. Sistem ekonomi harus menyediakan pembiayaan guna mendukung pembelian barang, jasa, dan pembiayaan investasi. Yang ketiga, penciptaan uang sebagai alat tukar yang disahkan oleh suatu sistem ekonomi. Sarana tabungan itu adalah yang keempat, yang digunakan untuk menyimpan dana dengan variasi sesuai kebutuhan masyarakat. Pada level makro, bank sebagai alat untuk menetapkan kebijakan moneter, dan pada level mikro, lembaga keuangan termasuk perbankan memiliki fungsi yang kita kenal dengan intermediasi, yaitu memberikan akses bagi kelompok ataupun individu yang membutuhkan permodalan dengan kelompok individu yang ingin mengembangkan dana melalui investasi atau yang kita kenal dengan debitur yang diatur oleh lembaga keuangan. Baik lembaga keuangan syariah maupun konvensional, keduanya telah memiliki aturan baik perundangan maupun peraturan pemerintah melalui Bank Indonesia dan otoritas jasa keuangan dalam menjalankan operasinya masing-masing. Lembaga keuangan syariah dengan prinsip syariah yang salah satunya adanya pengawasan kesyariahan oleh Dewan Pengawasan Syariah. Sementara lembaga keuangan konvensional melalui Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu nomor 40 tahun 2007. Badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan syariah dan asetnya berupa aset-aset keuangan maupun non-keuangan berdasarkan prinsip syariah. Itulah lembaga keuangan syariah. Dan tentu berbagai kegiatan transaksi telah melalui telaah terhadap nilai-nilai syariah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pada lembaga keuangan konvensional, sistem kerja dibedakan berdasarkan dua kelompok kelembagaan, yaitu lembaga keuangan berbentuk bank dan bukan bank, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Yang kedua, sistem kerja tersebut diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Dan khusus bagi lembaga bukan bank, hal ini akan ada pengawasan tambahan oleh Dinas atau Departemen Perdagangan dan Koperasi atau Disperindakop. Sedangkan lembaga keuangan dengan prinsip syariah mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Berikutnya, mengenal bank umum dari dekat, bahwa bank umum tentu melayani seluruh jasa keuangan baik untuk perorangan maupun lembaga. Dan jangan lupa bahwa bank umum baik syariah maupun konvensional adalah lembaga bisnis, sehingga layanan mereka tentu berbayar dalam rangka mencari keuntungan, dan maka banyak bank dikenal dengan bank komersial.
yang terbagi dalam jenis bank devisa yang dapat melayani transaksi dengan menggunakan mata uang asing, atau sebaliknya, yaitu non-devisa yang hanya bisa melakukan transaksi dengan uang rupiah saja. Pada level yang lebih kecil, kita mengenal adanya bank perkreditan rakyat, dan pada sistem syariah dikenal dengan BPRS atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Yang membedakan dengan bank umum diantaranya adalah jasa perbankan yang tidak menyelenggarakan giro atau clearing. Sementara lembaga keuangan yang lain adalah pasar modal, yaitu di mana lembaga ini mempertemukan pencari modal atau kita sebut dengan emiten dan investor dengan saham dan obligasi sebagai sarana transaksinya. Kemudian ada pasar uang, ya tentu sama halnya dengan pasar modal, yaitu pasar tempat memperoleh dana dan investasi dana. Hanya yang membedakan adalah modal yang ditawarkan di pasar uang itu adalah dilakukan dengan tempo ataupun dengan jangka waktu yang pendek, ya. Di pasar ini transaksi lebih banyak dilakukan dengan menggunakan media elektronik sehingga nasabah tidak perlu datang secara langsung. Kemudian, pada level yang sangat sederhana dan lebih sempit tentunya, yaitu ada koperasi simpan pinjam atau kita kenal dengan KSP, ya. Kalau syariah tentu ada KSPPS. Sesuai nomenklatur yang digunakan, lembaga koperasi diinisiasi oleh anggota melalui penanaman simpanan sebagai modal dan disalurkan kepada anggota lainnya dalam bentuk pinjaman yang tentu ada perjanjian atau akad dan tersedia jaminan pula, ya. Kemudian pembiayaan yang serupa, ini masih serupa, usaha pegadaian. Transaksinya lebih dominan pada aktivitas penyediaan pinjaman dengan adanya jaminan. Sementara nilai jaminan menentukan besar kecilnya jumlah pinjaman. Semakin besar jumlah nilai jaminannya, maka ada peluang pinjaman bisa lebih besar atau nilainya lebih besar. Dan usaha berikutnya yaitu usaha pembiayaan barang yang sering kita dengar dengan istilah usaha leasing. Pembiayaan atau atas barang yang pembayarannya ditutupi oleh leasing dengan pengembalian dananya dapat diangsur kepada leasing. Sehingga ketika kita melakukan transaksi keuangan atau pembelian barang dengan uang, itu bisa dibayarkan terlebih dahulu oleh leasing. Sehingga yang kita lakukan adalah mengangsur pembelian kita, ya, kepada perusahaan leasing sebagai penyedia dana atas barang yang kita beli. Dan berikutnya yaitu asuransi. Asuransi bergerak dalam usaha pertanggungan. Setiap nasabah diberikan polis asuransi yang harus dibayar sesuai dengan perjanjian, dan perusahaan asuransi ini akan menanggung kerugian dengan menggantikannya apabila nasabah terkena resiko yang telah diperjanjikan. Dalam syariah disebut dengan konsep ta'awun atau tolong menolong, yaitu semacam penggalangan dana oleh masyarakat banyak yang kemudian pertanggungannya ini diberikan kepada salah seseorang, yang kemudian salah seseorang ini juga memberikan polis untuk menolong anggota yang lainnya atau orang yang tergabung di dalam asuransi syariah. Kemudian lembaga berikutnya yaitu lembaga keuangan anja piutang atau kita sebut dengan factoring, yaitu usaha pengambil alihan pembayaran kredit suatu perusahaan dengan cara membeli kredit bersama perusahaan lainnya. Kemudian modal ventura, pembiayaan permodalan oleh perusahaan-perusahaan yang usahanya mengandung risiko yang tinggi. Dan tentu dengan risiko yang tinggi ini akan berimplikasi pada imbal hasil yang tinggi pula. Kemudian terakhir ada lembaga dana pensiun, yaitu perusahaan yang mengelola dana pensiun yang dihimpun dari perorangan ataupun perusahaan pemberi kerja untuk diberikan kepada
mereka-mereka sebagai anggota yang suatu saat akan mengalami masa pensiun dengan memberikan sejumlah dana sebagai pengganti gaji yang akan diberikan setelah masa pensiun. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.